Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam 1, dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, Universitas Pancasakti Bekasi. Sebagai syarat penilaian ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan mata kuliah agama Islam dengan tema persamaan makna surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Yang pertama-tama, pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan agama Islam sejalan dengan misi Islam, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak sehingga mencapai akhlakul karimah. Yang pertama, persamaan makna surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Surat Al-Fatihah dan surat An-Nas sama-sama memiliki kesamaan, yaitu yang pertama sama-sama diturunkan di kota Mekah atau bisa disebut dengan Makkiyah. Yang kedua, Asyifa. Asyifa yaitu bermanfaat untuk kesehatan dalam segi kesehatan atau penawar. Contoh, penyakit hati dan iri dengki. Kita bisa menghilangkan penyakit itu dengan membaca surat An-Nas dan Al-Fatihah. Dalam arti, setelah membaca surat tersebut, hati kita akan terasa lebih tenang. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketiga ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah, dalam kurung asma dan sifat. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah sang penguasa alam sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakininya dan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Firman-Nya dalam ayat 5 yang artinya yang menguasai di hari pembalasan mengandung dua makna, yaitu yang pertama, bahwasanya Allah yang menentukan segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khalik terinci. Dalam firman-Nya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan memperoleh untuk meraih rahmat-Nya. Sesungguhnya hanya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar. Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surah penutup dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang berarti manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang artinya pada ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Yang kedua, artinya raja manusia. Dan ayat ketiga, artinya sesembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan dalam kurung bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ajaran tauhid juga jelas tersirat dalam isi kandungan surat An-Nas ini, mengingat penghambaan manusia yang dalam kepada Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat ketiga akan mengantarkan rasa ketidakberdayaan dan menyadarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan yang dibisikkan syaitan. Maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Semua kejadian ini terjadi atas kehendak-kehendaknya dan tiada yang bisa memberikan pertolongan dan menolak mudrat kecuali atas kehendaknya pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, perlindungan dan mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepadanya. Jadi, makna persamaan yang terkandung yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk kebenaran bagi semua. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki banyak sifat. Tetaplah selalu berada di jalan Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.